Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Git17 Official. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Pamali Dusun Pocong. Sedikit referensi bahwa film ini akan menceritakan tentang sebuah dusun atau desa, yang dimana dusun tersebut aneh dan terjangkit sebuah penyakit mengerikan. Sampai tenaga kesehatan yang ditugaskan pun kewalahan. Jadi bagaimanakah alur cerita film dari film Pamali Dusun Pocong? Langsung saja, jika kalian penasaran dengan alur ceritanya, simak video ini sampai habis dan intro. Film diawali oleh seseorang yang bernama Mang Ujang, dan dia sedang menggali kubur sendirian. Karena menguburkan jenazah seorang diri, Mang Ujang pun memasukkan jenazah tersebut ke dalam kuburan menggunakan sebuah bambu. Kemudian Mang Ujang membuka tali pocongnya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa warga desa di dusun itu terjangkit sebuah penyakit yang sangat mengerikan. Setelah selesai, Mang Ujang juga menyadari kalau dirinya juga sudah terjangkit penyakit itu. Setelah itu Mang Ujang bersiul. Setelah itu kita akan diperlihatkan bahwa mayat di dusun itu bukan hanya satu melainkan sangat banyak. Dan story pun baru dimulai. Di sini ada tenaga kesehatan dan tukang gali kubur yang akan menuju dusun yang terkena penyakit mengerikan. Di sini ada Mang Yusuf yang mengantar mereka. Dan ada Puput, Mila dan Gendis, ketua mereka. Yang mana mereka bertiga ini adalah nakes yang ditugaskan di desa yang terkena penyakit mengerikan tadi. Gendis bertanya kepada Mang Ujang kenapa mereka belum berangkat. Padahal segala persiapan Gendis dan teman-temannya sudah selesai. Mang Yusuf menjawab kalau dia masih menunggu dua orang lagi, yaitu tukang gali kubur. Mang Yusuf mengatakan kalau di sana banyak sekali mayat-mayat yang harus dikuburkan. Mang Yusuf juga menjelaskan kalau dia hanya ditugaskan mengantarkan mereka dan setelah itu dia akan kembali lagi untuk pulang. Tak lama kemudian datanglah Cecep dan Deden. Mereka berdua adalah tukang gali kubur yang akan ikut ke sana. Di sini Cecep dan Deden berkenalan dengan para tenaga kesehatan. Singkat cerita, mereka semua pun berangkat menuju Dusun Pocong. Karena akses jalan ke dusun tersebut hanya bisa dilakukan menggunakan jalur air. Oleh karena itulah mereka semua diantar oleh Mang Yusuf untuk menuju dusun tersebut. Dan di perjalanan Mila melihat sebuah tulisan aksara Jawa di perahu milik Mang Ujang. Dia penasaran dengan tulisan tersebut, tapi Mila memilih untuk tidak bertanya apa arti tulisan itu. Sesampainya di seberang dusun tersebut, Gendis menanyakan kepada Mang Yusuf harus berjalan berapa lama lagi untuk sampai di dusun itu. Mang Yusuf menjawab kalau mereka harus berjalan 3 jam jalan kaki untuk sampai di sana. Kemudian mereka semua berjalan melewati hutan yang masih asri. Mereka berjalan sambil mengikuti Mang Yusuf karena hanya Mang Yusuf yang tahu jalan menuju ke sana. Di perjalanan Puput keseleo dan terjatuh. Dan karena hal tersebut mereka memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Singkat cerita, setelah 3 jam berjalan kaki mereka semua pun sampai di dusun itu. Sesampainya di sana mereka kaget karena sudah tidak ada satupun penduduk yang beraktivitas. Mereka semua terjangkit sebuah penyakit yang mengerikan. Dan sebagian warga yang belum terjangkit memilih untuk meninggalkan dusun tersebut. Saat di perjalanan Mila melihat rumah yang pintunya ada tanda silang. Kemudian Mila menanyakan hal tersebut kepada Mang Yusuf. Mang Yusuf menjawab kalau itu adalah tanda kalau penghuni rumahnya sudah pada meninggal. Kemudian nakes diajak melihat para warga yang sudah terjangkit penyakit. Mang Yusuf menjelaskan kalau virus itu menular lewat kulit. Jadi sebisa mungkin mereka jangan bersentuhan langsung dengan para warga yang terjangkit. Mang Yusuf kemudian mengajak mereka untuk melihat para korban yang sudah meninggoy dan belum dikuburkan. Mang Yusuf menjelaskan kalau sebelumnya Mang Ujang yang menguburkan jenazah-jenazah itu. Akan tetapi sekarang kondisi Mang Ujang sedang kritis karena dia juga terjangkit virus itu. Kemudian Mang Yusuf mengantarkan mereka semua ke tempat beristirahat.
Kemudian Cecep dan Deden mendapatkan tempat beristirahat dekat dengan kuburan dan tinggal terpisah dengan para nakes. Cecep menyadari kalau di dusun tersebut tidak ada sinyal. Di sini Cecep menemukan sebuah buku tata cara penguburan jenazah. Dan ada sebuah mantra di sana. Akan tetapi Cecep tidak membaca buku itu karena dia merasa sudah bisa menguburkan jenazah. Di sini Cecep dan Deden mulai melihat daftar nama-nama jenazah yang belum dikuburkan. Mereka sempat kaget karena banyak sekali mayat padahal baru 3 hari yang lalu. Di sisi lain di tempat penginapan nakes, Puput minat ada sebuah payung hitam di dalam rumah. Kemudian Puput melipat payung itu. Karena menurut kepercayaannya payung dibuka di dalam rumah adalah sebuah pamali. Kemudian datanglah Mila yang meminta kapur barus kepada Puput. Puput kemudian menanyakan kepada Mila apakah dia mengetahui virus apa yang menjangkit para warga dusun. Mila menjawab kalau dirinya juga belum tahu virus apa yang sebenarnya menjangkit dan menular di dusun itu. Kemudian Mila mulai melemparkan kapur barus itu kepada jenazah-jenazah yang mulai membusuk. Malam harinya Cecep dan Deden mulai menguburkan jenazah-jenazah tersebut. Cecep mengingatkan Deden untuk jangan pernah lupa membuka tali pocongnya. Karena itu bisa sangat fatal jika terlupakan. Saat Cecep sedang istirahat dia mendengar suara siulan yang begitu merdu. Deden, kepula. Kemudian Cecep menyuruh Deden untuk memberhentikan pekerjaannya terlebih dahulu. Kemudian mereka pun mendengarkan siulan tersebut. Yang ternyata yang bersiul adalah Neng warga desa yang masih tersisa dan masih sehat belum terjangkit virus. Yang mana kita semua juga tahu kalau bersiul di malam hari merupakan sebuah pamali. Di sisi lain Puput yang sehabis mandi sedang mengeringkan rambutnya. Dia mengalami kejadian aneh, yaitu dia melihat lampu yang berkedip dan suara-suara aneh dari kamar para pasien. Kemudian Puput pun mengeceknya. Kemudian Puput melihat salah satu tempat tidur yang tidak ada orangnya. Yang ternyata orangnya terbangun dan berusaha melukai Puput. Yang ternyata dia adalah Mang Ujang dan dia sepertinya ingin menyampaikan sebuah pesan. Akan tetapi Mang Ujang hanya mengatakan sebuah kalimat, "Kubur-kubur," dan kemudian dia pun terjatuh dan meninggoy. Mila mengatakan kepada Puput kalau hari ini saja warga yang meninggoy susah ada 4. Di sisi lain Gendis yang sedang sholat, dia mendengar suara orang yang menggedor-gedor jendelanya. Yang ternyata suara tersebut berasal dari pocong yang menggedor-gedor jendelanya. Akan tetapi di sini Gendis belum menyadarinya. Gendis mengecek ada apa di sana akan tetapi saat sudah dicek tidak ada apa-apa di sana. Akan tetapi saat Gendis berbalik badan, tetapi Gendis hanya samar-samar melihat pocong itu dari balik mukenahnya. Dan setelah mukenahnya dibuka tidak ada apa-apa di sana. Tak cukup sampai di situ malam itu juga Deden dan Cecep juga diganggu oleh hantu pocong setempat. Saat Cecep dan Deden sedang tertidur, ada pocong yang menggedor-gedor pintu rumah mereka. Di sini Cecep terbangun dan mengira kalau yang berisik itu Deden. Akan tetapi Cecep melihat Deden yang sedang tertidur pulas. Setelah itu Cecep membangunkan Deden dan mengatakan kalau ada tamu yang datang. Akan tetapi di sini Deden tidak mau bangun dan Cecep pun mengeceknya sendiri. Kemudian Cecep pun keluar dan tidak ada siapa-siapa di luar. Karena tidak ada siapa-siapa Cecep pun keluar dan menyalakan sebuah obor. Saat sedang menyalakan obor Cecep tidak menyadari kalau di belakangnya ada pocong. Yang ternyata pocongnya bukan hanya satu melainkan banyak. Yang kemudian ternyata itu adalah Deden yang menyuruh Cecep untuk masuk. Di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan kehidupan bocil perempuan yang tadi bersiul. Dan kita panggil saja Neng. Di sini ibu Neng terjangkit virus sama seperti warga lainnya. Akan tetapi dia memilih untuk di rumah saja dan tidak mau dirawat di bangsal. Kemudian Neng mengatakan kepada ibunya bahwa ada para tenaga kesehatan ke bangsal dan akan merawat para warga. Di sini Neng mengajak ibunya untuk ke bangsal supaya bisa dirawat di sana. Akan tetapi ibunya tetap menolaknya dan memilih dirawat di rumah saja. Karena ibunya tidak mau dibawa ke bangsal. Neng pun datang ke bangsal dan meminta tolong kepada Gendis untuk mengecek kondisi ibunya.
Akan tetapi Gendis menjelaskan kepada Neng kalau para nakes tidak bisa datang ke rumah Neng karena di bangsal juga mereka sangat sibuk. Gendis juga menyuruh Neng untuk membawa ibunya ke bangsal saja supaya bisa dirawat seperti warga lainnya. Di sini Neng memaksa Gendis mengecek kondisi ibunya. Akan tetapi Gendis kekeh tidak mau. Sampai akhirnya Mila melihat Neng yang sedang memohon kepada Gendis. Akan tetapi Gendis tetap tidak mau karena itu sudah peraturannya. Mila yang mendengar percakapan mereka menanyakan di mana rumah si Neng. Neng menjawab kalau rumahnya cukup jauh dari situ. Gendis mengatakan kepada Mila bahwa dia jangan kemana-mana karena mereka saja masih kekurangan orang untuk merawat para warga. Di sini Mila memperkenalkan dirinya dan menanyakan siapa namanya. Mila juga menanyakan dengan siapa Neng tinggal. Si Neng menjawab kalau dia hanya tinggal berdua dengan ibunya. Karena bapaknya sudah meninggoy 1 minggu yang lalu. Di sini Mila menyuruh si Neng untuk pulang terlebih dahulu. Dan nanti sore dia ke bangsal lagi untuk menjemput Mila. Dan mereka berdua akan pergi bersama-sama ke rumah si Neng untuk mengecek kondisi ibunya. Neng yang mendengar itu berterima kasih kepada Mila dan pamit untuk pulang. Kemudian ada pasien yang kejang-kejang. Saat Mila akan mengambil obat anti kejang ternyata obat anti kejangnya habis. Kemudian Gendis mulai membicarakan ini kepada puput Mila, Cecep dan juga Deden. Gendis tidak menyangka sebelumnya kalau kondisinya akan separah itu. Dan Gendis memiliki ide untuk segera menghubungi pusat dan segera meminta kiriman obat. Gendis menyuruh Cecep untuk menghubungi Mang Yusuf untuk meminta kiriman obat-obatan dan segera diantar ke dusun tersebut. Sore harinya Mila pergi ke rumah si Neng bersama si Neng. Di sini rumah si Neng cukup jauh karena harus melewati hutan bambu. Saat di perjalanan Mila ingin ke toilet dan si Neng menyarankan untuk pergi ke rumah temannya yang sudah lama meninggoy. Di sini Mila dan si Neng mengalami kejadian aneh. Mila dan si Neng pun dikejar oleh makhluk aneh tersebut. Di sisi lain Cecep sedang berak di WC. Dan dia ditemani oleh Deden. Saat sedang berak tiba-tiba saja pocong muncul. Dan hal itu membuat Cecep ketakutan dan berlari bersama Deden. Di penginapan mereka membicarakan hal-hal aneh yang mereka alami selama berada di dusun tersebut. Ya seperti pintu yang digedor-gedor dan beberapa penampakan pocong. Di sini Gendis mengingatkan kepada Cecep dan Deden bahwa mereka saat menguburkan jenazah tali pocongnya harus benar-benar dilepas. Cecep menjawab kalau itu adalah hal pertama yang mereka ingat saat menguburkan jenazah. Dan menurutnya dia dan Deden tidak mungkin akan lupa. Mereka berspekulasi kalau pocong-pocong itu ada sebelum mereka datang. Puput mengatakan pesan yang disampaikan oleh Mang Ujang sebelum meninggal, yaitu kubur-kubur dan kubur. Mereka beranggapan bahwa mereka harus cepat-cepat menguburkan semua jenazah yang ada di dusun tersebut. Gendis mulai menyadari kalau Mila tidak ada di sana. Di sisi lain Mila berlari bersama si Neng hingga sampai di rumah si Neng. Saat Neng dipanggil ibunya dan meninggalkan Mila sendirian. Mila melihat seorang wanita yang sedang bersisir. Mila juga melihat kalau di dalam rumah si Neng ada sebuah payung. Tak lama kemudian wanita itu bangkit dan berubah menjadi pocong tanpa Mila sadari. Kemudian Neng datang dan menunjukkan di mana kamar ibunya. Mila yang mendengar itu kaget karena dia mengira wanita yang tadi itu adalah ibunya si Neng. Di sisi lain Gendis menyadari kalau Mila tidak ada di sana. Di sini Gendis mengutarakan kekecewaannya kepada Mila karena dia tidak patuh terhadap perintahnya. Di sini Gendis berencana mencari Mila. Akan tetapi Gendis berencana pergi bertiga saja bersama Deden dan Cecep, dan meninggalkan Puput sendirian. Puput awalnya menolak untuk ditinggal sendirian di bangsal karena dirinya takut. Akan tetapi Gendis memaksa Puput untuk tetap di bangsal. Singkat cerita Gendis, Cecep dan Deden pergi meninggalkan Puput sendirian di bangsal. Puput yang sendirian di bangsal dia mengecek kondisi para pasien. Di sini Puput mengalami kejadian aneh yaitu dia kaget karena banyak sekali pocong di sana. Puput yang melihat itu dia pun berlari ketakutan. Saat akan keluar tiba-tiba saja pintunya tertutup dengan sendirinya. Puput pun semakin ketakutan karena pocong-pocong itu semakin dekat.
Puput yang berusaha membuka pintu itu akhirnya pun pintu itu terbuka. Puput pun berlari akan tetapi dia tersandung dan Puput ditarik oleh para makhluk itu. Puput ditarik hingga rahangnya terlepas dan meninggoy. Di sisi lain Mila sedang mengecek kondisi ibunya si Neng. Mila menyuruh ibunya si Neng untuk dirawat di bangsal saja. Karena kalau dirawat di sana Mila bisa mengawasi kondisi ibunya si Neng 24 jam. Akan tetapi di sini ibunya si Neng menolak dan memilih dirawat di rumah saja. Kemudian Mila pamit pulang kepada si Neng. Di sini si Neng akan mengantarkan Mila. Akan tetapi Mila menolaknya karena hari sudah malam dan menurutnya dia sudah tahu jalan pulangnya. Saat di perjalanan pulang Mila menyadari kalau dirinya dari tadi hanya muter-muter saja satu tempat. Dan di sini Mila juga melihat banyak sekali pocong yang ada di hutan bambu tersebut. Mila yang ketakutan pun berlari hingga terjatuh. Dan kemudian pocong-pocong itu mengelilingi Mila dan tiba-tiba Mila sudah terbangun dan berada di bangsal. Di sini Mila terbangun dan menceritakan apa yang sudah Mila alami kepada Cecep. Deden datang dan mengatakan apakah Puput sudah ketemu. Karena di sini mereka belum tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Puput. Di sisi lain Gendis melihat Puput dan berteriak. Di sini Gendis mulai Cecep dan Deden melihat Puput meninggoy dengan mengenaskan. Pagi harinya mereka pun mengkafani jenazah Puput. Di sini Gendis menyalahkan Mila atas kejadian ini. Dan karena hal itulah Gendis memilih untuk pulang dan meninggalkan mereka bertiga. Mila, Cecep dan Deden hanya bisa merenungi nasibnya di sana. Malam harinya Deden diganggu oleh makhluk halus yang menyamar menjadi Cecep. Deden juga melihat dirinya sendiri di tempat tidur yang sudah meninggoy. Deden yang ketakutan berlari menghampiri Cecep dan Mila. Deden menjelaskan kalau dirinya baru saja mengalami kejadian aneh. Deden juga memberitahu kalau dia sudah tertular virus dari dusun itu. Tak lama kemudian datanglah si Neng yang memberitahu kalau ibunya sudah meninggoy. Di sini Cecep dan Deden pun memakamkan jenazah ibunya si Neng. Sedangkan Mila dan si Neng mereka mencari warga-warga yang masih tersisa. Walaupun hal itu sebenarnya sia-sia saja. Deden dia berusaha menghubungi Mang Yusuf dan mencari sinyal di dekat sumur. Saat sedang teleponnya sudah diangkat dan Deden meminta tolong kepada Mang Yusuf. Deden ditarik oleh pocong yang ada di sana hingga masuk ke dalam sumur. Di sisi lain Gendis nyasar di hutan dan belum pulang. Di sana dia melihat hantu Puput yang tidak memiliki mulut. Melihat hal itu Gendis pun berlari. Cecep yang sedang membongkar makam bapaknya si Neng. Dia kaget karena melihat jenazah di dusun itu dikuburkan dengan cara terbalik. Melihat hal itu Cecep pun membuka kembali buku panduan menguburkan jenazah dari dusun itu. Yang ternyata di susun itu tata cara penguburan jenazah itu berbeda dari biasanya yaitu kakinya berada di bawah nisan. Dan jika melanggar makan dusun tersebut akan terkena kutukan. Kemudian Cecep mendatangi Mila dan si Neng. Di sini Cecep mengatakan kepada Mila kalau selama ini dia sudah salah dalam menguburkan jenazah. Dan penyebab pocong-pocong itu muncul adalah karena hal tersebut. Mila juga teringat kalau di susun itu pamali adalah sebaliknya. Jadi misalnya kita menganggap bersiul di malam hari adalah pamali. Di dusun tersebut malah sebaliknya bukan pamali dan malah mendatangkan kedamaian. Kemudian Mila mencari di mana keberadaan Deden. Mila mencari Deden hingga ke sumur dan menemukan HP milik Deden. Dan di sini Mila melihat kalau Deden sudah meninggoy terjebur sumur. Di sisi lain si Neng dan Cecep dikejar-kejar oleh pocong. Hingga mereka bersembunyi di bawah tempat tidur dan kemudian mereka pun berlari dan bertemu Mila. Mila mengatakan kepada Cecep kalau mereka sepertinya harus pergi tanpa Deden. Dan di sini mereka bertiga melihat bahwa dusun tersebut banyak sekali pocong. Kemudian mereka pun berlari ke hutan akan tetapi di sini Cecep terjatuh ke sebuah lubang dan ditarik oleh pocong-pocong itu. Di sini Mila berusaha menarik Cecep. Dan Cecep menyuruh si Neng untuk membacakan mantra yang ada di dalam buku panduan menguburkan jenazah. Si Neng pun membacakan mantra itu dan pocong-pocong itu pun seketika hilang dan Cecep pun selamat. Kemudian mereka bertiga pulang bersama Mang Yusuf dengan selamat. Oh iya, di sini si Neng ikut dengan Mang Cecep ya karena dia sudah sebatang kara di dusun tersebut.
Dan di akhir film terlihat tim SAR datang ke dusun tersebut. Dan di sana mereka bertemu dengan Gendis yang sudah frustasi dan belum juga pulang. Dan film Pamali di Dusun Pocong pun selesai. Oke, jadi seperti itulah story dari film Pamali Dusun Pocong. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya, bye-bye.